Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih dan dengan ucapan puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus bahwa saya boleh diberikan kesempatan untuk kesaksian saya. Saya adalah seorang ibu dengan 2 anak perempuan yang saat ini sudah dewasa dua-duanya. Perjalanan hidup rumah tangga saya yang kacau dan berpisah sudah 22 tahun sampai saat ini. Dan saya tetap masih menjadi seorang single mother. Status saya tidak bercerai, tidak diceraikan, tetap digantung, tidak jelas dan tidak diberikan nafkah dalam hidup saya. Setelah saya berpisah dengan suami saya, sungguh mengalami keadaan yang sulit, keadaan di mana waktu itu saya di titik yang paling nol. Anak-anak masih kecil, masih SD dan dua-duanya masih SD. Semua tabungan dan keuangan saya habis, tidak bersisa, dan saya juga tidak bekerja waktu itu untuk membiayai sekolah dan biaya kehidupan saya dan anak-anak saya. Bahkan minus dan tidak tahu harus bagaimana. Pada saat itu saya masih hanya sebatas rutinitas ke gereja dan tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak mencari Tuhan juga. Saya hanya menjalani hidup saya hanya standar. Pada awal terjadi masalah rumah tangga saya, waktu itu saya masih mengandung anak kedua dengan usia kandungan kehamilan 8 bulan. Tiba-tiba seorang perempuan datang ke rumah dan mencari suami saya. Saya tidak berpikir siapa wanita ini. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia sudah berhubungan dengan suami saya. Katanya suami saya mengaku single. Dan wanita ini menanyakan siapa saya. Dengan keadaan menahan gejolak emosional dan juga saat itu perut saya yang besar 8 bulanan itu kontraksi. Dan janin yang berada di dalam perut saya itu tiba-tiba bergejolak karena adanya ketidakstabilan. Dan keadaan syok mendengar berita yang disampaikan oleh wanita ini. Bukan 1, 2, atau 3 kali, tapi terus wanita gila ini mengancam saya untuk melepaskan suami saya demi dia. Waktu itu saya masih tinggal bersama mertua. Dan ibu mertua saya melihat saya yang penuh emosional, malah membenci saya habis-habisan. Dan ibu mertua saya menunjukkan bahwa beliau lebih bersimpati pada wanita selingkuhan suami saya. Dan apa yang saya lakukan adalah saya menemui teman dekat saya, yaitu teman wanita. Saya menceritakan semuanya. Dan teman ini memberikan solusi. Saya diajak ke tempat orang pintar atau dukun. Pada saat sampai di rumah dukun itu, rumahnya gelap, seram, dan ada gambar-gambar setan begitu. Hati kecil saya menolak, dan juga bau-bau kemenyan dan sangat menakutkan deh. Saya langsung minta pulang. Beberapa lama saya mencari cara atau pikiran saya sendiri, bagaimana ya membalas sakit hati dan kesedihan saya ini. Maka ada bisikan di telinga saya, minum Baygon aja sama-sama kedua anak saya, toh selesai dan gak ada lagi kesedihan, the end gitu. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Pas waktu itu ada kedatangan kakak dari mertua laki.
akhirnya teralihkan, di mana mereka mau membantu dan menyelamatkan rumah tangga saya. Tetapi tidak ada solusi lagi. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, saya dipertemukan oleh seorang yang sekaligus saya ditawarin pekerjaan. Perjumpaan ini Tuhanlah yang mempertemukan waktu itu. Seorang diri mau mengikuti acara penyembuhan di Gunung Mas di puncak. Melihat saya menangis tidak henti-hentinya di perjalanan itu, saya diminta untuk menceritakan masalah dan beban saya. Sesampainya di tempat itu, saya dan banyak peserta diminta duduk dan mengosongkan segala beban yang ada di pikiran dan hanya fokus pada wajah Tuhan Yesus, di mana kita semua kedua tangannya diangkat dengan mata terpejam. Tiba-tiba saya merasakan di depan mata saya ada kilauan yang begitu berkilo-kilo dan dengan jubah putih. Padahal mata saya terpejam. Saya bingung siapakah ini, dan tangan saya pun disentuhnya. Ada aliran hangat yang mengalir pada jari-jari dan telapak tangan, serta lengan saya ke dada juga yang penuh kesesakan ini. Akhirnya beban yang saya rasakan seberat itu terlepas dan plong dalam rongga dada saya. Itu hanya sekali saja yang saya alami dan tidak pernah terulang lagi. Kehidupan saya selanjutnya dengan hamba Tuhan mengenalkan akan firman Tuhan dan selalu diminta untuk membaca Alkitab dan berdoa. Saya bertanya, bagaimana membaca Alkitab sedangkan saya tidak pernah membaca, begitu tebal dan ada di depan perjanjian lama dan di tengah perjanjian baru. Dan saya diminta untuk berdoa, memohon kepada Roh Kudus supaya dituntun untuk dapat membaca Alkitab ini. Pertama yang saya dapat di Alkitab itu adalah dibukakan oleh Roh Kudus Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Yang ayatnya berbunyi, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu semua saya dapat dari mertua saya, dari sekeliling saya. Pada saat ujian demi ujian hidup saya jalani, setelah berjalannya waktu, terakhir 3 tahun pandemi COVID yang lalu, di mana perusahaan yang saya bekerja tutup. Saya tidak ada lagi pekerjaan dan juga sangat khawatir bagaimana dengan anak-anak saya, biaya hidup saya, uang gaji yang saya sempat simpan juga sudah habis untuk bayar kos. Dan juga sebelumnya saya bisa menyewa apartemen 6 tahun dan benar-benar saat ini mengalami titik nol keuangan saya, tidak ada uang sesen pun. Keadaan makan juga kadang makan, kadang tidak. Tuhan, saya bertanya, saya tidak mengerti kehidupan saya ini, tetapi yang saya alami sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Dalam keadaan saya tidak mempunyai pekerjaan, tetap saya dipelihara, tetap hidup sampai saat ini. Dan setelah itu anak-anak saya sudah selesai sekolah, sudah menyelesaikan pendidikannya, dan saya akhirnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya. Yang saya sampaikan waktu saya dipertemukan dengan Bu Gembala, Bu Eli, itu saya melihat di IG. Yang saya dapat di flyer waktu itu mau mengadakan retret di Bali bulan Juni tahun 2022. Tapi yang ada di flyer itu adalah kontaknya Ibu Debbie.
mintalah saya nomor kontak Bu Eli. Dan akhirnya saya chat dan sesekali telepon. Saya juga menceritakan masalah yang saya saat itu saya hadapin adalah anak saya yang dewasa dan mau dipinang waktu itu. Kembali saya mengalami badai kehidupan yang begitu dahsyat, yaitu anak saya yang sebelumnya menyampaikan bahwa dia mau merit, dan saya juga mempersiapkan untuk pernikahan anak saya bermacam-macam, dengan juga gaun, berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan perkawinannya. Tanpa diduga-duga suatu hari menjelang mendekati pernikahan anak pertama saya itu ada yang menghasut bahwa dia mengatakan saya tidak diperbolehkan datang ke acara pemberkatan dan resepsinya. Saya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin saya seorang ibu yang melahirkan anak ini? Saya menangis sejadi-jadinya dan saya menceritakan hal ini kepada Ibu Eli. Bu Eli hanya menjawab dan pesannya singkat, yaitu apakah saya mau fokus pada Tuhan Yesus atau pada masalah yang saya hadapi saat itu. Tidak ada opsi yang lain. Dan sambil menangis sejadi-jadinya dan sangat sedih saya katakan, saya mau fokus kepada Tuhan Yesus saja. Akhirnya saya belajar menerima dan memaafkan anak saya, dan saya tetap mendoakan. Walaupun perjalanan hidup saya masih bergelombang, naik turun, tetapi saya lebih belajar lagi sabar, rela, dan hati yang mengasihi sungguh-sungguh. Pesan saya atas kesaksian saya ini buat ibu-ibu yang mengalami kekacauan rumah tangga, tetap tenang bersama Tuhan Yesus. Seperti di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan saya percaya dan bahkan imanku semakin bertumbuh. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran atau apapun. Keadaan saya sampai saat ini Tuhan tetap pelihara. Dan bahkan dengan keadaan ini saya dinaikkan level iman saya. Di bawah Tuhan iman saya semakin kuat. Puji syukur saya hanya menyerahkan hidup saya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan saya semakin tunduk akan firman, akan kebenarannya, dan terus mencari Tuhan Yesus, dan tidak lagi saya mencari hidup yang menginginkan saya untuk melihat dunia ini, tetapi saya hanya mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan ya. Ibu NN dinaikkan level imannya ya. Dan malam hari ini sudah bersama-sama dengan Ibu NN. Shalom Bu NN. Bisa dibuka mute-nya Bu? Ya, shalom semuanya. Shalom Pak Bram. Shalom. Wah, dari suaranya udah semangat sekali nih. Ya. Puji Tuhan. Semakin hari semakin better ya Bu ya. Amin. Amin. Keuangan bagaimana sekarang hari-hari ini keuangan? Waduh, puji Tuhan banget Pak. Belum lama ini dikasih berkat yang begitu besar. Saya tiba-tiba boleh ya Pak saya sharing ya. Saya dapat. Ya, nggak apa-apa. Kan tadi kan masalah keuangan juga salah satu masalah yang utama juga kan? Betul Pak. Jadi saya tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk melakukan ini Pak, untuk pekerjaan properti, tapi independen ya. Tadinya teman mau ajak gabung di ya Pak properti yang punya nama, tapi saya bilang nggak usah deh, saya ikut jalan Tuhan aja deh gitu, ikutin Tuhan yang mau apa gitu. Saya ikutin Pak, saya pasang spanduk, punya teman nih, tiba-tiba
puji Tuhan, langsung ada yang call, Pak. Langsung tanya itu rumah. Awalnya, masa iya sih gitu, tapi saya doakan Tuhan, saya percaya Ya. tidak mulai jadi atas rumah ini. Hmm. Udah, cerita 1 bulan on progress, Pak. Ada 2 kompetitor yang serius gitu. Hmm. Tiba-tiba closing, Pak. Deal. Wow. Wow, luar biasa. Aduh, puji Tuhan banget, Pak. Yes, amin. Berarti sekarang ya Tuhan sudah mulai semakin pulihkan masalah keuangan ya. Nah, untuk masalah kan tadi ada 2 anak ya, 2 anak ya. Betul, betul, Pak. Betul. Sekarang hubungan dengan anak sudah dipulihkan juga dengan kedua-duanya? Belum, Pak, yang satu, Pak. Masih saya doakan Iya. supaya Tuhan menjamah. Bagaimanapun juga seorang ibu mengasihi anaknya, Pak. Walaupun Oke. hubungan masih belum baik, tapi saya percaya Tuhan Ya. punya maksud dan rencana yang baik, yang Oke. indah. Ya, Oke. Baik. Dengan mantan suami sama sekali sudah tidak pernah ada kontak ya, komunikasi begitu ya? sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan ibu tidak mengetahui juga kabarnya sekarang dia apakah sudah menikah atau apa begitu, nggak tahu juga ya? Tidak juga, Pak. Tidak juga. Dan nggak kepo juga mau cari tahu ya, nggak ya? Karena karena nggak ada gunanya ya. Karena nggak ada gunanya ya bu ya. Oke. Oke, baik. Tadi ibu bilang eh, level iman ibu dinaikkan ya. Saya percaya ibu sekarang juga aktif juga mungkin di komunitas begitu dan juga aktif melayani begitu. Iya, betul, Pak. Betul. Oke. Pakai saya untuk hari ini ada beberapa ibu konseling tentang rumah tangga kacau, Hmm. tentang ya itu Tuhan pakai saya. Ya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan ubahkan itu yang saya layani itu. Puji Tuhan, katanya berkat doa, karena Tuhan Yesus itu baik, Bu. Saya bilang itu Tuhan Yesus itu sangat punya rencana yang indah buat setiap kita. Oke, baik, baik, baik. Berarti artinya Tuhan pulihkan ibu ternyata ada tujuannya untuk menolong banyak orang ya. Untuk menolong banyak orang. Nah ini yang saya selalu sampaikan juga kepada setiap baik wanita maupun pria. Kalau Anda sudah dipulihkan, ayo punya belas kasihan untuk juga memulihkan banyak orang. Minta kepada Tuhan untuk dipakai hidupnya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya buktinya Ibu NN sekarang walaupun tetap menjadi single parent, nggak ada niat mau menikah lagi ya Bu ya? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Baik. Kita, Pak, sama Tuhan Kalau ada Yesus. kalau ada niat nanti saya carikan jodohnya. Oke. Dengan Tuhan Yesus, Pak. Sudah sangat ini ya. Sudah sangat nyaman ya dengan kehidupan sendiri sekarang begini ya. Karena rasanya bebas begitu ya Bu ya. Oke, senang sekali melihat saya tentunya kan kita nggak bisa lihat wajahnya karena ditutup semua dan saya senang sekali tentunya kalau ketemu juga bisa melihat bahwa ada sukacita ya, ada sukacita yang besar karena Tuhan yang memberikan sukacita di dalam kehidupannya ya. Jadi Bu NN terima kasih luar biasa sudah menjadi berkat buat setiap kita. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana respon keluarga besar dari Bu NN sendiri? Respon dari keluarga besar, apakah sampai hari ini dengan perpisahan yang terjadi, kemudian dengan persoalan-persoalan yang terjadi, apakah support ibu atau mereka menjauh atau gimana? Ya, baik, Pak. Jadi untuk keluarga besar saya sangat mensupport kakak-kakak saya, Oke. sangat mensupport di mana suka saya sharingkan setelah saya dipakai Tuhan juga untuk melayani. Puji Tuhan, kehidupan saya, level iman saya semakin meningkat.
itulah yang saudara saya bilang, luar biasa Tuhan Yesus mengubahkan hidup kamu. Amin, saya bilang gitu. Oh, berarti tahu banget ya dulu kelakuannya Bu NN itu kayak gimana gitu ya, sampai semua bersuka cita karena sudah berbeda Ibu NN, begitu ya. Betul. Tapi itulah memang Tuhan kita luar biasa ya. Bisa sanggup memulihkan keadaan kita semua sehingga orang lain bisa melihat bahwa ada terjadi sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan Ibu NN ya. Keluarga lihat, oh kamu jadi beda, kamu jadi imannya luar biasa, kamu jadi pribadi yang punya kerohanian yang baik. Baik, salam buat Amin. keluarga. Terima kasih sekali lagi Bu NN, satu kali nanti pasti kita akan ketemu ya. Dan saya akan melihat wajah Bu NN pasti sudah sangat penuh dengan sukacita, tidak ada lagi kesedihan, kesusahan. Dan percaya bahwa proses yang masih dijalani tetap ada di dalam rencana Tuhan yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih terima Bu. kasih. Iya. Oke, sampai